Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you? I hope all of you in good condition. Please keep healthy because we are still in pandemic situation. Pada pertemuan kali ini, seperti biasa, Miss akan menjelaskan poin-poin penting or important point the lessons. Before we start our class, let's say basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Okay, guys, don't forget to take attendance. Jadi jangan lupa mengambil absen. Absennya you may write down your name at the column comment ya. Jadi Miss harap kalian membuat nama kalian di kolom komentar. Jadi inilah bukti kehadiran kalian. Okay guys, before we start, are you ready for study? I hope all of you should be ready ya. Kalian harus siap untuk pelajaran hari ini. Okay, guys. You can see at this slide. Kalian bisa melihat gambar pada slide pertama ini. Okay, can you see this? Bisa kalian lihatnya? Okay, ini sudah Miss perbesar. Ini adalah mobil. What the color of this car? Apa warnanya? White. Iya, betul. Ada berapa seatnya, tempat duduknya? There are two. Ya, there are two seats. Ada jendelanya? Ada pintunya? Ya, ada rodanya? Oke, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Apa itu? Ada yang tahu? Good. Descriptive text. Jadi kita akan mempelajari descriptive text. I hope at the end of the class, all of you can write down the descriptive text and you know the definition of the descriptive text, the purpose-nya apa, and the generic structure-nya, and you can write down one paragraph of the descriptive text ya. Miss harap kalian bisa mengerti dan paham materi yang akan Miss jelaskan. If you have a question, you may write down your question on the comment. Ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang descriptive text ya. Nih, descriptive text. Let we move to the next slide. Point of the lesson-nya apa? Poin-poin yang akan Miss jelaskan pada pertemuan ini adalah definition. What is the definition? Ini adalah pengertiannya. The purpose-nya, tujuannya. The characteristic. Karakteristik dari apa? Dari descriptive text. Generic structure of the descriptive text-nya apa? Language features-nya apa? Example-nya apa? Contohnya seperti apa? Okay, we move to the next slide. Definition, pengertiannya. Apa sih descriptive text? Descriptive text is a text that contain the description of an object, which is an animal, place, people, and thing. Jadi, descriptive text ini meliputi deskripsi, kita bisa mendeskripsikan suatu objek yang mana objeknya itu bukan hanya benda, bukan hanya mobil seperti yang dicontoh tadi. Kita bisa mendeskripsikan binatang, tempat, atau orang, atau kita bisa mendeskripsikan yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, sebelum Miss pindah ke next slide, you can take a note of this. Bisa kalian ambil catatannya atau screenshot saja. Oke, sudah, kita pindah ke slide berikutnya. Tujuannya, ini tujuannya ya, purpose ini tujuannya. Apa tujuan dari descriptive text? Tujuannya ini untuk mendescribe atau kita menjelaskan tentang particular person, kita menjelaskan tentang seseorang, menjelaskan suatu tempat, menjelaskan benda dan hewan dan lain-lainnya. Bisa kita menjelaskannya, ciri-cirinya apa, seperti apa, orangnya gimana, warnanya apa, kulitnya mulus ini, rambutnya panjang, ya disinilah kita mempelajarinya itu. Itulah tujuan dari descriptive text. Okay, you can take a screenshot. Untuk catatannya bisa diambil screenshotnya, ini materinya.
Oke, sudah. Kita move to the next slide. Karakteristiknya apa dari descriptive text ini? Ada A, B, C, ada 3 poin pentingnya. Dari karakteristiknya ini ada 3 karakteristik. Menggunakan atribut verb. Contohnya apa? Seperti am, is, are. Ini karakteristiknya menggunakan atribut verb yang itu am, is, are. Selanjutnya B. Tensesnya apa? Pada teks deskriptif, we use simple present tense. Simple present tense, of course, we use verb 1 ya. Focus on one subject or thing. Jadi, penjelasannya ini kita terfokus atau tertuju pada satu benda atau satu subjek yang akan kita deskripsikan. Tidak bisa kita fokus kepada 2 atau 3 karena ini akan rancu dan membuat misunderstanding. Jadi the reader or the listener will be misunderstanding and dan tidak mendapatkan poin penting dari apa yang kita jelaskan. Kalau kita menjelaskan atau kita mendeskripsikan 2 atau 3 benda ya dalam satu paragraf itu. Sudah? Any question? Sampai di slide ini ada yang mau ditanyakan? Don't forget, if you have a question atau kalian mendapati kesulitan, you can ask me or via WhatsApp, or you can write down the question on the kolom komentar ya. Bisa taruh questionnya, pertanyaannya di kolom komentar. Gini ada, sudah diambil catatannya, take a screenshotnya jangan lupa. Oke, selanjutnya next slide. Generic structures-nya apa pada descriptive text? There are 2 generic structure that should know, yang harus kalian ketahui. First, identification. Identification, what is it identification? Identifikasi. Kalau di bahasa Indonesianya, in this part, identification contains about the general introduction of a person, place, animal, or object will be described. The function of identification is to introduce something we describe in order to make the reader and listener are not misunderstanding. Oke, Miss jelasin dalam bahasa Indonesianya. Identification ini adalah pada bagian identification atau identifikasi ini merupakan suatu penjelasan secara keseluruhan atau perkenalan atau pendahuluan tentang orang atau benda atau hewan yang akan kita deskripsikan, yang akan kita describe, yang akan kita jelaskan secara keseluruhannya. Ini pada part ini misalkan kita mendeskripsikan my lovely car, I have a sport car. Jadi identification-nya ini apa? Secara keseluruhan kita mengidentifikasi car tadi, mobil tadi yang akan kita identifikasi. Selanjutnya, fungsi dari identifikasi ini untuk memperkenalkan atau memperjelas sesuatu yang akan kita deskripsikan sehingga pembaca dan pendengar tidak salah paham atau tidak misunderstanding. Oke, next. I'm sorry, tadi lupa miss zoomnya. Bisa diambil aja dulu screenshotnya. Oke, ini ada 2 ya generic structure. Tadi yang satu sudah miss jelaskan, identifikasinya atau identification. Oke, the next tentang description. Description, it contains a description of something such as animal, things, place, or person by describing its features, forms, colors, or anything related to the writer describe. Jadi maksud dari description ini itu tentang termasuk dalam kita mendeskripsikan tentang kulitnya, warnanya apa, bulunya halus atau enggak, rambutnya panjang atau enggak gitu, tingginya semana, atau kita contohnya kita mendeskripsikan mobil, kecepatannya berapa, bensinnya apa yang digunakan, warna mobilnya apa, ada berapa seatnya, ada berapa
pintunya ada, bisa nggak ininya jendela atau atapnya ini bisa terbuka atau ketutup gitu. Yang dalam generic structure description ini, itulah yang akan kita deskripsikan warnanya secara keseluruhannya, yang ciri-ciri atau karakteristik dari benda yang akan kita deskripsikan gitu. Oke, any question? I hope all of you can understand what I explain ya. Jadi Miss harap kalian dapat paham apa yang Miss jelaskan. Oke, next, language features. Language featuresnya ada noun and adjective. Nounnya apa? Kata my cat, novel, Singapore, my car gitu. Contoh adjective, kata black hair, big house, smart student, and the others. Menggunakan simple present tense. Contoh simple present tense itu gimana, Miss? Ini contohnya. I like sing a song using verb 1. Action verbs. Ada sleep, walk, sing, dance. Action verb. Kenapa dibilang action verb? Karena ada suatu aktivitas kata kerja. Bekerja nih. Sleep ini tidur, walk ini mereka berjalan, sing bernyanyi, mengeluarkan suara, and dance kita menari. Figurative language. Contohnya seperti apa sih, Miss? Figurative language. Her skin as white as the snow. Kulitnya putih seperti salju. Inilah maksud dari figurative language, atau bisa kalian cari di Google nanti contoh-contohnya. Oke, don't forget ya, silakan bisa kalian ambil screenshotnya. Language feature-nya ini noun, adjective, simple present tense, action verb, and figurative language. Oke, the last slide. Jadi ini adalah slide terakhir. Contohnya my car. Kita baca sama-sama ya. I have a sport car. This car is really cool and nice. I named this car Big Boss. Big Boss always accompanies me everywhere. This is a type of convertible car. The color of this car is white. It has a small shape with a roof that can be folded so that I can change the car from closed to open. This car has 2 doors for convertibles and 2 car seats. I really like this car. Based on this example, jadi kita mendeskripsikan dari contoh ini, apa sih yang akan kita deskripsikan secara keseluruhannya? Oke, good sport car or car ya. Jadi kita akan mendeskripsikan car. Jadi bisa kalian take a screenshotnya ini, karena ada tugas yang berkaitan dengan contoh atau dari paragraf teks deskriptif ini. Oke, let we see what is the task. Apa tugasnya? Ini. Task, tugas. Determine generic structures of the example above. Underline the noun and adjective on the example above. Jadi kita akan membahas yang satu aja dulu, generic structure-nya, tugas yang ini. Nanti tugas yang kedua, underline the noun and adjective on the example above. Tugas yang itu kalian write down on your book. Jadi Miss akan kasih tahu satu saja. Tadi generic structure-nya ada apa? Ada identification and description. Yang mana identification-nya? Oke, you can see on this ya. Yang mana description-nya? Oke. Kalian bisa lihat apa yang dideskripsikan. Warnanya ada nggak di sini? Ada nggak tentang berapa ininya pintunya atau bannya atau kecepatannya, ada nggak dijelasin di sini. Jadi tugasnya itu nomor 1 mudah, yang nomor 1. Yang kedua kalian bisa lihat nounnya yang mana, adjektifnya yang mana. Oke, ini tugas kalian. Jangan lupa difoto, nanti dikumpul, dan you can use record your voice. Jangan lupa record suaranya, baca paragraf ini. Oke. Jadi materi kita
Siapa yang dari materi kita hari ini tentang descriptive text, Miss akan mengambil kesimpulannya. Jadi descriptive text ini adalah suatu teks yang mendeskripsikan suatu benda, orang, hewan dan lain-lainnya dengan sedetail-detailnya. Ya, jadi itu descriptive text itu berisi tentang kita mendeskripsikan ciri-ciri atau karakteristik dari suatu benda, orang, dan lain-lainnya. Ada dua generic structure-nya apa? Yang pertama, description. Oke. Yang pertama tadi apa? Maaf, Miss lupa. Identification ya, salah. Identification. Apa identifikasinya? Tentang apa yang akan kita jelaskan atau yang akan kita deskripsikan. Yang kedua, description. Baru yang kedua description ya. Yang kedua ini kita mendeskripsikan warna, tingginya, atau dan lain-lainnya. Terserah berdasarkan benda yang akan kalian deskripsikan itu. Selanjutnya language features-nya ada noun, adjective, simple present tense menggunakan tenses simple present tense, action verbs, sleep, walk, sing, dance, and the others. And figurative language-nya apa? Menggunakan figurative language. Dan tugas kalian tadi jangan lupa dibuat. I think that's all. Jadi itu aja yang dapat Miss sampaikan kesimpulannya yang tadi. I hope all of you can understand my explanation. Okay, I think that's all for today. Thank you for your attention. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.